Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa bentuk pecahan itu ada bentuk pecahan biasa, campuran, persen, dan juga pecahan desimal. Oke. Yang pertama, kita akan mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Oke, sekarang kita ubah dulu pecahan biasa. Yang pertama, kita rubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Di sini Ibu sudah siapkan sebuah video yang sudah Ibu rekam, jadi silahkan ditonton. Baik, sekarang ada contoh yaitu pecahan 2/5 kita rubah ke bentuk desimal. Jadi caranya kita menggunakan bagi kurung. Harus selalu diperhatikan karena ini banyak yang masih keliru dengan pembagian kurung. Kita bagi kurung, 2-nya kita tulis di dalam, kemudian 5-nya di luar. 2 dibagi 5. Nah, untuk kalian yang masih bingung dengan pembagian, caranya karena di sini dibagi dengan angka 5, maka kita buat perkalian 5 dimulai dari 5 kali 1 sampai 5 kali 10 atau sampai 5 kali 5 juga bisa. Sekarang kita bagikan 2 dibagi dengan 5 itu kan tidak bisa. Kenapa? Karena angka 2 ini lebih kecil dari angka 5. Jadi misalnya kamu punya 2 pensil dibagikan ke 5 orang, apakah bisa? Tidak bisa kan? Berarti kalau tidak bisa, kita tulis angka 0, kemudian di atasnya kasih 0, Nah, sekarang 20 dibagi dengan 5. Apakah bisa? Jika kalian punya 20 pensil, kemudian dibagikan ke 5 orang. Kita lihat di perkalian 5 ini ada 20. Nah, berarti 20 dibagi 5 itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikalikan 5 itu hasilnya 20. Jadi di sini kita tulis 4. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Nah, kalau misalnya hasilnya sudah 0, berarti ketemu 2 dibagi dengan angka 5 itu adalah 0,4. Jadi pecahan biasa dari 2/5 jika dirubah ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,4. Nah, selanjutnya 1/4 kita ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya sama, kita menggunakan bagi kurung ya. Yang di dalamnya itu angka 1, yang di luar itu angka 4. Kalau bingung, jangan lupa kita pakai perkalian 4. Oke, sekarang sudah ada perkalian 4-nya. 1 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena 1 itu angkanya lebih kecil dari 4. Berarti kita tambahkan 0 di sini dan 0, di atas. Oke, sebagai syarat kalau kita menambahkan 0 di sini, jangan lupa tambahkan 0, di atas. Kenapa harus menambahkan 0 di sini? Karena bilangan 1 ini tidak bisa dibagi 4. Supaya bisa dibagi 4, kita tambahkan 0 dan syaratnya harus ada 0,5 di atasnya. Baik, 10 dibagi 4 itu berapa? Cari angka atau hasil yang mendekati dengan angka 10. Lihat di sini ada angka berapa? 8. Nah, 8 ini mendekati angka 10. Berarti 10 dibagi 4 hasilnya 2. Sisa berapa? Nah, 2 dikali 4 hasilnya 8. Oke, sekarang 10 dikurangi 8 hasilnya berapa? Yaitu 2. Nah, setelah ini 2 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena angka 2 ini lebih kecil dari 4. Nah, supaya bisa dibagi dengan angka 4 karena masih ada sisa 2, nah kita tambahkan lagi 0. Loh, kok ditambahkan 0 lagi? Ya, karena ada angka, karena di atas ini sudah menggunakan syarat 0, berarti kalau ada 0, di atasnya
jika angkanya berkurang kembali bisa ditambahkan dengan 0. Jadi 20 dibagi 4 itu berapa? Coba lihat di sini ada 20 pas 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 berarti terbukti atau kita ketemu hasilnya bahwa 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Atau 1/4 itu jika dirubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25 atau 0,25. Selanjutnya ada angka 5, ada pecahan 5/2, kita ubah ke dalam bentuk desimal. Pakai bagi kurung, 5-nya di dalam, 2-nya di luar. Kita tulis perkalian 2. Oke, selanjutnya 5 dibagi 2 itu bisa perkalian 2 yang mendekati angka 5 itu adalah 4. Berarti hasilnya 2. 2 kali 2 4. Oke, sekarang 5 dikurangi 4 adalah 1. 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kenapa? Karena 1 ini angkanya lebih kecil dari 2. Berarti kita harus menambahkan angka 0 dengan syarat menggunakan koma. Ada pertanyaan, Bu, kenapa kok nggak pakai 0? Karena sudah ada angka di depannya, jadi kita tidak usah menggunakan 0, hanya menggunakan koma dan di sini pakai 0. Karena syaratnya sudah dipenuhi, yaitu komanya di atas, kemudian di bawahnya kita tambahkan 0. Selanjutnya 10 dibagi 2 itu berapa? Kita lihat perkalian 2 yang hasilnya 10 ada, yaitu 5. Berarti 5 kali 2 hasilnya 10. 10 dikurangi 10 0. Berarti selesai 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengubah dari desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Dan di sini Ibu ada video yang sudah disiapkan, silahkan ditonton. Nah, selanjutnya kita mengubah pecahan ke mengubah desimal ke pecahan biasa. Di sini Ibu ada 6 contoh untuk desimal. Kita akan mengubah ke pecahan biasa. Nah, insya Allah ini tidak begitu sulit. Kita langsung aja. Yang pertama, di sini ada 0,3. Kita lihat di belakang angka komanya ada berapa angka. Di belakang koma ada 1 angka. Berarti kalau 1 angka itu 10. Sekarang angkanya berapa? 3. Kita tulis 3. Oke, masih bingung. Sekarang yang kedua, 4,5. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka, berarti per 10. Lihat di atas. Lihat di sini ada angkanya, ada 45. Berarti di atasnya kita tulis 45. Oke, lagi contoh lagi. Yang ketiga, di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2 angka. Kalau 2 angka, yaitu berarti per 100. Kemudian bilangannya 3, 2, 5. Lagi, yang ini di belakang angkanya, di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 angka, berarti per 10. Bilangannya 92. Nah, sekarang kalau ini gimana? Di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti per 100. Kemudian bilangannya 3. Kenapa ini tidak ditulis? Karena ini 0. Kecuali kalau 0-nya ada di belakang, itu baru ditulis. Karena ada di depan, tidak usah ditulis atau tidak usah dianggap. Yang ditulis hanya angka 3. Selanjutnya ini di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1, berarti per 10. Bilangannya 255. Sekian.
Itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Selanjutnya kita akan membahas mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Kita pertama dulu pecahan biasa ke bentuk persen. Kalau ini tidak usah pakai video, kita ada contoh, ubahlah ke bentuk persen dari pecahan biasa. Ingat, kalau mengubah ke bentuk persen itu harus dikalikan 100%. Berarti di sini 2/4 dikali 100%. Kemudian 2 kali 100/4. 2 dikali 100/4. 2 dikali 100 hasilnya berapa? Yaitu 200. Kemudian 200 dibagi 4 hasilnya 50. Berarti dari 2/4 jika dirubah ke bentuk persen itu hasilnya adalah 50%. Contoh yang kedua ada 3/5. Berarti kalau dirubah ke bentuk persen, 3/5 itu dikalikan berapa? Dikalikan 100. 3/5 kali 100. Kita hitung 3 kali 100 dibagi 5. 3 kali 100 berapa? Yaitu 300/5. Nah, sekarang 300 dibagi 5 adalah 60. Berarti kalau 3/5 jika dirubah ke dalam bentuk persen menjadi 60%. Kemudian 2/8. 2/8 dikali 100%. 2 kali 100 dibagi 8. 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25. Berarti jika dirubah dari 2/8 ke bentuk persen itu adalah 25%. Selanjutnya kita akan membahas bentuk persen dirubah ke bentuk biasa, pecahan biasa. Jadi dibalik yang tadi pecahan biasa ke persen, sekarang persen ke pecahan biasa. Ibu ada contoh, ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Di sini ada 25%. 25% jika dirubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, ini kalian masih ingat dengan menyederhanakan bentuk pecahan. Ini kan bentuk pecahannya besar ya, bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka 5. Kalau di atas dibagi 5, bawah pun dibagi 5. Bu, kenapa dibagi 5 langsung? Coba, kalau misalnya dibagi 2, 25 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Sekarang 25 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. 25 dibagi 4 juga tidak bisa. 25 dibagi 5 bisa. 100 dibagi 5 juga bisa. Berarti kita pilih angkanya yaitu 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Berarti pecahan biasa dari 25% itu adalah 5/20. Oh iya, ada yang lupa. Ternyata 5/20 pun bisa diperkecil. Kita bagi dengan angka 5 lagi. 5 bagi 5 itu adalah 1. 20 dibagi 5 adalah 4. Berarti 1/4. Selanjutnya 24%, yaitu 24/100. Kita bagi dengan bilangan atau kita sederhanakan ke bilangan yang paling kecil. Kita bagi 4 saja langsung. 24 dibagi 4, 6. 100 dibagi 4, 25. Masih bisa dibagi? Tidak. Tidak, karena 6 ini bilangan ganjil. 6 ini jika dibagi dengan 3, dibagi dengan 2 bisa, tapi 25 tidak bisa dibagi dengan angka 2. Selanjutnya 15% menjadi 15/100. Kita perkecil. 15 bagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mengubah bentuk desimal ke persen. Ibu ada videonya, silakan ditonton. Selanjutnya kita ubah dari bentuk desimal ke bentuk persen. Di sini Ibu ada contoh 2,5 yang namanya kalau kita ubah bentuk persen itu pasti harus dikalikan 100%. Misalnya di sini ada 2,5, kita ubah ke persen. Jadi 2,5 dikali 100%. Sekarang kita kalikan 2,5 dikalikan dengan angka 100. Nah, perkaliannya itu mudah, perkalian biasa. 2,5 dikali 100
kalikan 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 5 0, 0 kali 2 0. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2. Kita tambahkan 0 0 5 2. Kemudian kita hilangkan atau kita lihat di situ ada koma. Belakang angka komanya ada berapa angka? Ada 1 angka. Berarti hasilnya kita hilangkan komanya pun 1 angka. Nah, karena 0 ini kita hilangkan di 250%. Selanjutnya 0,3 kita ubah bentuk persen. Berarti 0,3 dikalikan 100%. Kita hitung 0,3 dikali 100. 0 kali 3 0, 0 kali 0 0, 0 kali 3 0, 0 kali 0 0. 1 kali 3 3, 1 kali 0 0. Tambahkan 0 0 0 tambah 3 3 0. Oke. Sekarang kita lihat di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 angka. Berarti di sini 1 angka aja kita hilangkan. Kemudian 0 di depan angka ini tidak boleh ada. Berarti kita hilangkan lagi. Hasilnya menjadi 30. Itu 30%. Selanjutnya 2,52 kita kalikan 100. Hitungnya 2,52 dikali 100. 0 kali 2 0, 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 0 kali 5 0, 0 kali 2 0. 1 kali 2 2, 1 kali 5 5, 1 kali 2 2. Kita jumlahkan 0 0 0 tambah 0 0, 0 tambah 2 2, 0 tambah 5 5 2. Di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2 angka. Kita komakan 2 angka juga, 1 2. Nah, kalau sudah, ini kita hilangkan nomornya jadi 252%. Selanjutnya tentang bentuk, kita ubah bentuk persen ke bentuk desimal. Ada videonya, silakan ditonton. Sekarang kita mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Caranya kita lihat itu ada 20%. Berarti kalau 20% itu sama aja dengan 20/100. Kemudian 25% pun sama aja dengan 25/100. Nah, kalau sudah ini kita bisa mengubah ke bentuk desimal. Berarti artinya 20 dibagi 100. Nah, karena ini bilangannya besar, kalau misalnya kalian mau langsung membagikan itu bisa, atau misalnya ini bilangannya terlalu besar, kalau kalian ingat menyederhanakan pecahan biasa. Nah, ini bentuk pecahan biasa itu besar, kita sederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana atau nilai yang lebih kecil. Nah, kira-kira dibagi berapa supaya bisa menjadi lebih kecil? Bagikan 20. Kalau di atasnya dibagi 20, bawahnya pun dibagi 20. 20 dibagi 20 itu 1. 100 dibagi 20 itu adalah 5. Nah, berarti bentuk sederhana atau bentuk yang paling sederhana dari 20/100 itu adalah 1/5. Sekarang kita bagikan 1 dibagi 5. 1 di dalam, 5-nya di luar. Kemudian kita buat perkalian 5. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan angka 5, 1 itu bilangan kecil dari 5, berarti kita kita tambahkan angka 0 dengan syarat di depan di atasnya harus menggunakan koma. Karena di depannya tidak ada angka, berarti kita atau di sini belum ada angka, berarti kita tambahkan 0, kita tambahkan 0. 10 dibagi 5 hasilnya berapa? Yaitu 2 kali 5 10. 10 dikurangi 10 habis. Nah, ketemu, berarti 1 dibagi 5 itu hasilnya 0,2. Jadi mengubah bentuk persen dari 20%
kalau dirubah ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,2. Selanjutnya yang nomor 2 ada 25%, kita rubah ke bentuk desimal. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, itu jadi 25/100. Karena 25/100 ini angkanya besar, kita sederhanakan. Kita bagikan dengan angka berapa? Kalau dibagi dengan angka 2 itu nggak bisa, karena 25 tidak bisa dibagi dengan angka 2. Bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 kita bagi 5. Kalau yang atas dibagi 5, yang bawah pun bagi 5. 25 bagi 5 itu adalah 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, ini masih bisa dibagi, ternyata kita bagi dengan angka 5 lagi. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4, jadi 1/4. Nah, sekarang kita hitung 1/4 dengan bagi kurung. 1-nya di dalam, 4-nya di luar. Kemudian kita buat perkalian 4. Oke, 1 nggak bisa dibagi 4 karena nilainya lebih kecil. Seperti biasa, kalau mau ditambahkan 0 harus ada koma di atasnya, karena di sini belum ada angka, berarti 0, oke. 10 dibagi 4 yang mendekati dengan angka 10 itu 8, berarti 10 dibagi 4 itu 2 kali 4 8. 10 dikurangi 8 2. Oke, 2 dibagi 4 nggak bisa, tambahkan 0. Kenapa bisa ditambahkan 0? Karena syarat di atas ini sudah ada koma. Berarti ini bisa ditambahkan 0 jika si angka ini kurang dari pembagiannya. Kayak ini, 2 ini kan kurang dari 4 ya, nggak bisa dibagi 4 ya, berarti kita bisa tambahkan 0. 20 dibagi 4 ada, yaitu ini 5 kali 4 20. 20 kurangi 20 habis, berarti hasilnya 0,25. Kita hapus. Nah, ketemu, berarti bentuk 25% jika dirubah ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,25. Oke, segitu saja untuk pertemuan hari ini, materi tentang mengubah bentuk pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.